Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah Statistik Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan, yang menggunakan aplikasi SPSS, yaitu Panduan Sistematis Analisis Regresi Linier Berganda. Yang pertama, pendahuluan dan penentuan variabel penelitian. Dalam riset administrasi pendidikan, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas atau independen secara parsial maupun simultan terhadap satu variabel terkait dependen. Riset ini sangat krusial untuk mengambil kebijakan berbasis data atau data-driven decision making di lingkungan institusi pendidikan. Topik atau judul penelitian ini yaitu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri Kota X. Selanjutnya, identifikasi variabel. Variabel terikat yaitu dividen atau Y, kinerja guru, mengukur capaian hasil kerja guru dalam pembelajaran. Kemudian variabel bebas, 1 atau independen atau X1, kepemimpinan kepala sekolah, mengukur persepsi guru terhadap gaya kepemimpinan. Variabel bebas 2 yaitu independen, X2, lingkungan kerja, mengukur kenyamanan fisik dan non-fisik di sekolah. 2. Perumusan hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1. Hipotesis 1 atau H1 parsial. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kepemimpinan kepala sekolah X1 terhadap kinerja guru Y. Hipotesis 2 dalam kurung H2 parsial, itu terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara lingkungan kerja X2 terhadap kinerja guru Y. Hipotesis 3 atau hipotesis simultan, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan kepala sekolah X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kinerja guru Y. Selanjutnya, langkah-langkah analisis menggunakan SPSS. Pertama, persiapan variabel. Buka software SPSS, lalu klik tab variabel view di sudut kiri bawah. Isi kolom name baris pertama dengan X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. Pada kolom label, ketik berturut-turut kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kinerja guru. Pastikan pada kolom measure diatur ke scale. Kedua, input data view. Pindah ke tab data view di sebelah variabel view. Masukkan angka-angka dari data simulasi di atas ke dalam kolom X1, X2, dan Y sesuai baris respondennya. Ketiga, navigasi menu analisis. Pada menu bar bagian atas, klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Keempat, pengaturan variabel akan muncul kotak dialog Linear Regression. Pindahkan variabel kinerja guru Y ke kotak Dependent dengan mengklik tanda panah. Pindahkan variabel kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 ke dalam kotak independen. Kelima, eksekusi. Pastikan bagian metode terpilih, enter. Klik tombol OK. Jendela output SPSS akan otomatis terbuka.
menampilkan hasil analisis. Selanjutnya, panduan interpretasi output SPSS. Fokus utama analisis regresi linier berganda terletak pada 3 tabel output berikut. Pertama, tabel model summary. Tabel ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. Perhatikan nilai R². Misalkan nilai R² didapat sebesar 0,944. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah variabel X1 dan lingkungan kerja variabel X2 secara bersama-sama berkontribusi terhadap kinerja guru variabel Y sebesar 94,4%. Sedangkan sisanya 5,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, tabel ANOVA atau uji F. Tabel ANOVA digunakan untuk menguji validitas model regresi secara simultan. Apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap Y. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H3 diterima. Jika kolom signifikansi menunjukkan angka 0,001 atau kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Selanjutnya, tabel koefisien atau uji T. Tabel ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara mandiri atau parsial dan membentuk persamaan sistematis. 1. Uji parsial atau uji T. Pengaruh X1 ke Y. Lihat baris X1. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05, maka variabel X1 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Pengaruh X2 ke Y, lihat baris X2. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05, maka variabel X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Kemudian penyusunan persamaan regresi. Penyusunan persamaan regresi dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2, di mana nilai A diambil dari kolom B pada baris konstanta, nilai B1 diambil dari kolom B pada baris X1, nilai B2 diambil dari kolom B pada baris X2. Hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Jika dari output didapatkan nilai konstanta 12,5, B1 0,45, B2 0,52, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 12,5 ditambah 0,45 dikali variabel X1 plus 0,52 dikali variabel X2. Artinya, jika tidak ada kepemimpinan dan lingkungan kerja atau nilai sama dengan 0, tingkat kinerja guru dasar adalah 12,5. Setiap kenaikan 1 poin kepemimpinan, variabel X1 akan meningkatkan kinerja Y sebesar 0,45 poin. Dan setiap kenaikan 1 poin lingkungan kerja, variabel X2 akan meningkatkan kinerja variabel Y sebesar 0,52 poin.